jalanilah hidupmu dalam dan bersama dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita menyimak, melihat sekitar kita dan yang terjadi belakangan ini, setelah badai COVID-19 ini dan sampai sekarang pun belum berakhir, di daerah kita terjadi banjir yang cukup lama di beberapa tempat dan juga beberapa peristiwa-peristiwa alam lainnya. Ada orang yang melihatnya dengan mengambil keputusan lurus, seolah-olah Tuhan menghukum manusia. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Allah takkan pernah menghukum manusia. Karena sejak awal Allah menghendaki manusia itu hidup baik, bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat. Lalu muncul pertanyaan, dari mana datangnya musibah-musibah itu? Bisa saja muncul dari kesalahan kita sendiri. Bisa juga orang lain melakukannya. Dan bisa juga karena peristiwa alam. Menghadapi semuanya itu, Yesus dalam bacaan Injil tadi mengingatkan kita untuk tidak khawatir, untuk tetap kuat, sambil memohon rahmat dan berkat Tuhan melalui doa-doa. Santo Antonius Paus II, dia memberikan tips bagaimana kita berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu, yakni bertapa, berdoa, dan bermati raga. Dengan tiga hal ini dia mengatakan kita akan mampu menghadapi godaan-godaan setan yang begitu licik, yang begitu lihai, untuk menjatuhkan, memisahkan kita dari cinta kasih Tuhan. Namun jika kita tetap bertahan, bertekun dalam doa, Dia tidak akan mampu mengalahkan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya dengan situasi-situasi yang seperti itu? Memang tidak selalu gampang. Ketika kita dalam suatu kesulitan, memang agak susah untuk berdoa, untuk konsentrasi berdoa. Itu sangat manusiawi. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah tak akan pernah meninggalkan kita seorang diri menghadapi pelbagai tantangan hidup kita. Allah yang mengaruniakan hidup itu kepada kita akan senantiasa hadir dalam seluruh hidup kita, kendati kita tidak menyadari hal itu. Maka Nabi Amos dalam suratnya dia mengatakan, carilah Tuhan maka kamu hidup. Nah, ketika kita ada bersama dengan Allah tidak cukup. Kita juga menghadirkan Allah itu dalam perbuatan-perbuatan yang nyata, yang oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi, dengan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Lagi-lagi ini tidak gampang. Dibutuhkan kerendahan hati yang mendalam. Maka Nabi Amos dalam suratnya juga bab 5 ayat 15 sampai 16. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Bencilah kejahatan dan cintailah kebaikan. Maka Allah akan menyertaimu. Nah,
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengasihi orang yang membenci kita memang tidak selalu gampang. Tetapi inilah perintah Yesus. Dan dia sudah mengalami hal itu terlebih dahulu. Maka kita juga yang mengimani dia, yang mengikuti dia juga, suka nggak suka kita harus mengikutinya. Berat iya. Maka dibutuhkan di sini kemampuan kita untuk mengalahkan diri kita agar membiarkan Allah berkarya dalam hati kita. Jika kita hidup bersama dengan Allah, maka Allah akan memimpin kita kepada keadilan, kepada kebenaran, kepada kehidupan yang oleh Nabi Yeremia tadi disebutnya bahwa tunas Daud itu, yakni Al-Masih nanti, yang akan memimpin kita kepada keadilan dan kebenaran. Jika kita ada bersama dengan Allah, tantangan ada, derita ada, masalah ada. Tetapi kita tidak akan dilindasi oleh penderitaan dan masalah itu. Kita akan kuat menghadapinya. Namun, sekali lagi, dibutuhkan relasi yang intim dari pihak kita dengan Allah. Maka Allah yang kita imani itu akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi berbagai masalah hidup. Dia akan membantu kita memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahan kita. Beriman dan tekun berdoa tidak berarti lepas semua dari tantangan hidup. Tapi dengan beriman dan tekun dalam doa, kita dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup, dan kita yakin bahwa kita tidak sendirian dalam hidup ini. Allah yang mengaruniakan hidup kepada kita akan senantiasa beserta kita asal kita percaya. Dalam konteks inilah kita hidup berjaga-jaga dengan tekun berdoa, bermati raga, dan beramal kasih. Karena iman tanpa perbuatan, kata Yakobus, tidak ada artinya. Dan kita bisa melayani Tuhan yang hadir dalam diri sesama. Sekali lagi, memang ini tidak gampang. Perintah Yesus ini tidak gampang. Tapi kalau kita tetap memohon kehadiran yang kekuatan dari Dia, agar kita dimampukan untuk melaksanakan kehendak-Nya, maka itu akan terjadi. Karena kebaikan kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kejahatan. Mungkin untuk sementara waktu dia akan menang, tetapi pada akhirnya di keadilan, kebenaran, kebaikan itu menjadi pemenang. Ketika Yesus disalibkan, pikiran orang-orang Yahudi, musuh-musuhnya, selesailah sudah. Tetapi dengan kebangkitannya menunjukkan bahwa maut dan dosa, kebencian dan dendam itu tidak akan menghancurkan kita kalau kita ada bersama dengan Allah. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus ini, tetaplah berjalan bersama dan dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.